Susi. Oke. Waalaikumsalam, Bu Wahyu. Bu Bagaimana, Bu Susi, Wahyu? boleh, J. Baik, Oke. Alhamdulillah Ibu. Bu Susi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. J. Bu Susi, Bagaimana, Bu Wahyu? Apa ada yang mau diceritakan? J. Bu Susi, boleh, J. Saya meminta waktunya sebentar, mawon. Saya itu mau bercerita tentang Nggih, apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Ibu. nggih, silahkan. Mungkin Begini, bisa Bu. diceritakan lebih detail lagi. J. Begini, Bu. Akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias nih Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid yang apa namanya saya beri tugas itu hanya sekitar 50% yang mengerjakan tugas dari saya itu Ibu. Hmm, jadi menurut Bu Wahyu, kira-kira apa ya yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Dari obrolan kita kali ini itu saya mengharapkan nggih, adanya solusi Bu dari Ibu atas permasalahan yang apa namanya saya hadapi sekarang tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu Ibu. Oh, nggih nggih. Menurut Bu Wahyu nggih, hal apa saja yang membuat, murid-murid Bu Wahyu itu kurang antusias dalam pembelajaran, Bu? Nggih. Kalau saya ingat kembali nggih Bu, kayaknya Kak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama itu mungkin nggih, pembelajaran yang saya lakukan itu sedikit membosankan. Kemudian monoton mungkin nggih. Saya itu terlalu dominan berbicara, bercerita di depan murid-murid Mmm, saya. Kemudian yang nggih nggih. kedua itu dalam hal tugas mungkin nggih, saya itu apa namanya memberikan tugasnya terlalu banyak. Kemudian yang ketiga itu saya itu tidak memberikan kesempatan buat murid saya itu untuk aktif, kemudian berpendapat, berbicara pada saat pembelajaran yang saya lakukan, Ibu. Mmm, oh begitu nggih, Bu. Kira-kira Bu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu bisa antusias dalam pembelajaran? Mungkin nggih Bu, menurut saya niku nggih, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran itu yang mengasihkan nggih Bu, menyenangkan, kemudian tidak monoton, tidak membosankan, apalagi membuat mereka itu menjadi mengantuk Ibu. Oh, nggih nggih. Wah, saya sependapat dengan, Ibu Wahyu nggih. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid itu merasa senang, merasa tidak bosan ketika pembelajarannya Bu Wahyu? Menurut saya nggih Bu, pembelajaran itu harus berpusat kepada murid ya. Yang Nggih. pertama, kemudian murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ya mungkin. Kemudian setelah misalkan kita setelah mengadakan ice breaking ya, kita apa namanya kemas pembelajaran itu menjadi menarik dengan nggih, mungkin bermain peran atau bermain game gitu Ibu. Oh, nggih nggih. Lalu mengenai tugasnya Ibu, tadi kan, Bu Wahyu mengatakan bahwa hanya sebagian siswa saja yang mengumpulkan tugas. Nggih. Bagaimana, bisa terjadi seperti itu? Penyebabnya apa kira-kira nggih, Bu, kalau murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Nggih, kemungkinan besar nggih Bu. Kemungkinan itu mungkin saya memberikan tugas itu terlalu banyak. Kemudian Oh berisi banyak pertanyaan tanpa saya itu memberikan sumber belajar yang beragam gitu Bu. Mungkin seperti oh. itu. Nggih nggih. Kalau boleh saya tahu, Bu,
Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ketika pembelajaran? Saya di sini hanya menggunakan buku teks, Bu, yang saya ambil dari perpustakaan karena menurut Mmm, saya itu, buku-buku yang di perpustakaan itu juga udah komplit, Ibu. nggih nggih. Begini Bu, mungkin adakah sumber belajar lain selain buku teks, Bu? Nggih, sebenarnya banyak, Bu. Saya pikir itu nggih banyak sumber belajar itu, yang saya lihat itu ada di, YouTube nggih, mengambil video dari YouTube, kemudian ada artikel-artikel yang ada di blog, kemudian tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau Mmm, bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sekarang tren itu loh, Bu, TikTok nggih, TikTok, seperti nggih. TikTok itu nggih, Nah, benar sekali yang dikatakan Bu Wahyu nggih. Saya yakin sekali bila Bu Wahyu itu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pastinya murid-murid itu akan antusias Bu dalam pembelajaran. Nah, seperti yang Bu Wahyu tadi katakan nggih, banyak sekali sumber belajarnya. Nah, sekarang nggih, apa rencana dari Ibu Wahyu untuk, menyelesaikan masalah yang Bu Wahyu hadapi ini? Kira-kira seperti apa? nggih, Bu. Rencana saya dalam, nggih, memperbaiki pembelajaran yang saya buat gitu nggih. Itu yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang tentunya mengasihkan gitu nggih. Mengasihkan, kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam dan bervariasi seperti nggih. Mungkin saya akan mengambil video-video pembelajaran yang ada di YouTube, kemudian di TikTok gitu nggih, Bu. Setelah Oh, itu saya juga akan memberikan, apa namanya, tugas itu, tidak terlalu banyak supaya anak-anak gitu supaya anak-anak itu tidak, terlalu terbebani gitu, Bu. nggih Kemudian nggih. tugas yang saya berikan akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat, murid-murid saya, Ibu. Di sini istilahnya itu saya akan memberikan pripun nggih, pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid Mmm, saya itu tidak terkesan dibedakan, tetapi mereka itu, senang untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian saya mungkin ya akan mengaplikasikan bentuk tugasnya itu seperti, membuat drama, kemudian membuat syair lagu, puisi, pantun mungkin nggih. Kemudian kan sekarang kan zaman modern ya, Bu. Mungkin nggih. saya juga akan mengemas, apa namanya, tugasnya itu dalam bentuk laporan digital itu. Seperti itu Wah, yang, saya rencanakan, Ibu. nggih nggih. Bagus sekali Bu Wahyu, mudah-mudahan, apa yang Bu Wahyu rencanakan ini berhasil nggih. Selanjutnya Bu Amin nggih, Wahyu, Bu. nggih, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah, Bu Wahyu sampaikan tadi? Di sini komitmen saya nggih, Bu, saya tentunya akan berkomitmen untuk selalu membuat, rencana pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan dengan menggunakan, banyak sekali sumber belajar yang bisa saya dapatkan untuk mengeksplor materi ya, Bu. Sehingga murid-murid saya itu, dapat menjalankan merdeka belajar dan Nggih saya bisa membuat, murid-murid saya itu senang dalam kegiatan mengeksplor materi-materi tersebut tanpa ada nggih unsur paksaan ya, Bu. nggih nggih nggih. Kemudian untuk pemilihan sumber belajarnya itu juga akan saya serahkan kepada murid-murid saya, di mana mereka mau mendapatkan materi yang apa, pembelajaran yang sesuai gitu, Ibu. Oh, nggih nggih. Bagus sekali Bu Wahyu, rencana yang, sudah panjenengan sampaikan tadi, saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Wahyu. Amin 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 nggih, Bu. Terima kasih banyak nggih, Bu, atas waktunya, mau berbagi ilmu dengan saya nggih, Bu. Nggih Mudah-mudahan kita semua itu bisa menjadi seorang guru yang, apa namanya, dirindukan dan ibaratnya disenangi oleh murid-murid kita nggih, Bu. Amin. nggih nggih, amin, Terima kasih sami-sami nggih, Bu, Bu. sekali lagi nggih, Bu. Nggih, Nggih. sama-sama Bu Wahyu. Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam Bu Wahyu.